Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Septriani dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang involusi pertanian dan kemiskinan. Sebelumnya, apa itu involusi? Involusi secara umum adalah kebalikan dari evolusi, sebuah proses di mana sistem menjadi semakin rumit secara internal, tetapi stagnan atau tidak mengalami kemajuan kualitatif ke tahap yang lebih tinggi. Artinya, suatu sistem memang terus berjalan dan mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari, involusi bisa diibaratkan seperti seseorang yang bekerja semakin keras tetapi hasil yang diperoleh tetap sama. Konsep ini kemudian digunakan untuk menjelaskan kondisi pertanian di negara berkembang termasuk di Indonesia. Sedangkan involusi pada pertanian dan kemiskinan adalah kondisi di mana sektor pertanian menyerap tenaga kerja berlebih pada lahan yang tetap atau sempit. Hasilnya adalah shared poverty atau kemiskinan bersama, yang mana sumber daya dibagi rata agar semua bertahan hidup, namun menghambat akumulasi kekayaan. Materi selanjutnya adalah konsep dari involusi pertanian. Yang pertama itu adalah stagnasi produktivitas, yang mana penambahan tenaga kerja tidak lagi meningkatkan hasil secara signifikan, melainkan hanya untuk membagi hasil-hasil yang telah ada. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan lahan yang terbatas. Misalnya, satu sawah kecil sebenarnya cukup dikerjakan hanya untuk 2 orang. Tetapi karena tidak adanya pekerjaan lain, maka 5 atau 6 orang juga ikut bekerja di dalam lahan tersebut. Akibatnya, hasil panen tetap hampir sama, hanya saja hasilnya dibagi kepada lebih banyak orang. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini disebut juga dengan produktivitas marginal yang rendah. Yang kedua adalah fragmentasi lahan, yang mana sistem waris memecah lahan menjadi unit-unit gurem yang sangat kecil, membuat skala ekonomi menjadi tidak efisien. Fragmentasi lahan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Setiap generasi membagi lahan kepada anak-anaknya sehingga ukuran lahan semakin kecil. Jika kondisi ini terus terjadi, petani akan kesulitan meningkatkan produksi karena lahan tersebut terlalu sempit. Selain itu, penggunaan mesin modern yang juga menjadi kurang efisien. Contohnya, penggunaan traktor atau alat panen modern membutuhkan lahan yang cukup luas agar biaya operasional sebanding dengan hasil produksinya. Yang ketiga adalah keterbatasan teknologi. Lahan sempit dan modal yang rendah menghambat penggunaan mesin-mesin modern, sehingga ini memaksa petani untuk tetap memakai pada metode-metode tradisional. Masih banyak petani kecil yang masih menggunakan metode tradisional karena keterbatasan modal. Mereka sulit membeli pupuk yang berkualitas, mesin pertanian, atau teknologi digital pertanian. Padahal di era sekarang ini, teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian. Negara maju sudah banyak menggunakan sektor-sektor atau sensor pertanian seperti drone atau hingga sistem irigasi yang otomatis. Materi selanjutnya adalah dampak dari involusi pertanian. Lahan yang sempit dengan nilai produksi rendah menjadi penyebab utama kemiskinan sistemik, yang mana kesejahteraan petani hanya menunjukkan level rendah ketika keuntungan usaha tani hanya bersifat subsistem atau hanya cukup untuk makan saja. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah namun biaya inputnya tinggi, rendahnya minat generasi pemuda, serta posisi tawar produk yang selalu melemah. Pada slide PPT mengenai kasus data fragmentasi lahan ini menunjukkan penelitian di Lombok Timur tahun 2024 menunjukkan rata-rata lahan turun dari 0,5 hektar menjadi 0,1 hektar. Penurunan luas lahan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pertanian semakin besar. Dengan lahan yang sangat kecil, hasil produksi tentu sulit untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu, banyak petani yang mencari pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian atau bahkan merantau ke luar kota. Kasus selanjutnya adalah membahas tentang data kemiskinan petani. Data di Kabupaten Ciamis tahun 2024 memperlihatkan korelasi kuat antara luas lahan garapan dengan angka kemiskinan petani. Di sini terdapat 3 wilayah atau desa yang menunjukkan rata-rata lahan serta pendapatan per tahun dan tingkat kemiskinannya. Pada Desa Kalijaya dengan rata-rata lahan 1,81 hektar
berpendapatan 34.274.852 per tahun dengan tingkat kemiskinan 30%. Kondisi ini adalah kondisi yang stabil. Yang kedua adalah Desa Mekarjaya dengan rata-rata lahan 0,39 hektar dengan pendapatan per tahun 5.023.264 dengan tingkat kemiskinan 51%. Desa ketiga adalah Desa Hujung Tiwu dengan rata-rata lahan 0,58 hektar, pendapatan per tahun 10.768.364 dengan tingkat kemiskinannya adalah 47%. Desa dengan lahan lebih luas memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan desa dengan lahan yang lebih sempit. Data ini menunjukkan bahwa luas lahan sangat mempengaruhi pendapatan petani. Semakin luas lahan, maka peluang produksi dan keuntungan juga lebih besar. Namun, kesejahteraan petani sebenarnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti akses pasar, pendidikan, teknologi, dan bantuan-bantuan dari pemerintah. Selanjutnya adalah membahas tentang faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan. Faktor sosial dan ekonomi adalah di sini terdapat di Desa Soki tahun 2020, yaitu ketimpangan lahan ini mendorong petani untuk menjadi buruh tani atau menyewa lahan luar desa secara musiman demi keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Maksudnya di sini adalah karena lahan sendiri terlalu kecil, banyak petani akhirnya bekerja di lahan milik orang lain untuk menambah penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan kepemilikan lahan masih menjadi masalah sosial yang serius. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga membuat banyak keluarga petani hidup dalam keterbatasan. Untuk kebijakan dan tantangannya adalah yang pertama itu alih fungsi lahan produktif yang masif, kurangnya regulasi proteksi lahan gurem, serta modernisasi yang belum terjangkau oleh petani kecil. Saat ini, banyak lahan pertanian berubah menjadi perumahan, jalan, atau kawasan industri. Jika hal ini terus terjadi, luas lahan produktif akan semakin berkurang. Selain itu, modernisasi pertanian juga belum sepenuhnya dirasakan oleh petani-petani kecil karena keterbatasan modal dan akses teknologi. Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa subsidi, pelatihan, dan perlindungan lahan pertanian agar sektor pertanian tetap berkelanjutan. Kesimpulannya, involusi pertanian merupakan sebuah jebakan struktural yang menghalangi kemajuan ekonomi pedesaan akibat tekanan populasi yang sangat tinggi pada ketersediaan lahan yang semakin menyempit. Fenomena fragmentasi lahan melalui sistem waris serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern menjadi penghambat utama bagi regenerasi sektor pertanian, sehingga menciptakan lingkungan kemiskinan bersama yang sulit diputus secara mandiri oleh petani. Oleh karena itu, diperlukan transformasi melalui modernisasi pertanian terjangkau bagi petani gurem, serta dukungan kebijakan reforma agraria yang kuat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan petani di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.